Toleransi bisa dianalogikan sebagai lem perekat. Kita sadar hidup di negara yang kaya akan budaya, suku, etnis, ras, termasuk keyakinan. Dan semua itu bisa disatukan dengan toleransi. Tak sedikit juga daerah di Indonesia yang intoleransinya masih tinggi dan itu akan berdampak serius. Namun berbeda di kampung Rehoboth Indramayu ini. Toleransi di sini tidak hanya sekedar teori saja, namun toleransi sudah mendarah daging di semua kalangan usia. Bahkan gereja dan masjid pun tempatnya bersebelahan, dan ini sangat menarik untuk kita pelajari. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Gereja Kristen Pasundan, Jakartaru, dan Mission 21 dengan tujuannya yaitu sebagai wadah kebersamaan untuk memperkuat jejaring antar aktivis muda perdamaian dan menyadarkan kaum muda akan pentingnya toleransi. Sikap toleransi sangat penting untuk menciptakan ketentraman dalam hidup bermasyarakat, sekaligus untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Indonesia dan juga berdampak positif bagi integritas bangsa dan kerukunan masyarakat, terutama di Blok Rehoboth, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Kroya, Indramayu, di mana masyarakat desa di sana dalam waktu yang cukup panjang mengalami proses toleransi dan hidup berdampingan antara jemaat GKP Tamiang dan jemaah NU. Peserta yang mengikuti kegiatan ini semuanya anak-anak muda dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, termasuk keyakinan, yang semuanya berpotensi menyebarluaskan nilai-nilai perdamaian yang ada di Blok Rehoboth yang jarang sekali terekspos oleh media-media. Sebelumnya saya sendiri belum mengenal mereka semua, namun seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit saya mengenalnya. Dan luar biasa sekali, ternyata saya bertemu dengan orang-orang hebat dan membuat saya kagum akan nilai-nilai toleransi mereka. Dan saya banyak belajar dari mereka. Sebuah studi penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi paling intoleran. Dinilai banyak terjadi kasus kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tercatat hampir 162 pelanggaran. Dan isu ini sangat berbahaya jika didiamkan, dan semoga daerah lain bisa mencontoh dari Blok Rehoboth Indramayu. Tidak mudah beradaptasi dengan budaya yang benar-benar berbeda. Butuh kesadaran dalam tiap individu untuk memahami pentingnya toleransi. Bicara toleransi dan keberagaman adalah tentang keseharian masyarakat di kampung ini. Toleransi bukan hanya sekedar teori atau gimmick semata, namun toleransi diimplementasikan dalam tindakan yang konkret. Bukan rahasia lagi kalau keindahan toleransi bakal gampang ditemukan di Blok Rehoboth. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kalau sekat-sekat ras dan agama di sini tidak sekental di daerah lain. Ini tak lepas dari sejarah kampung ini. Mereka dari satu leluhur yang sama sehingga masalah keyakinan tidak akan menimbulkan perpecahan. Rasa kekeluargaan dan kemanusiaan mereka lebih melekat dan tertanam sejak kecil. Dalam kegiatan eksplorasi ini, kami mengobrol dengan Bapak Muhammad Amin. Beliau mantan sekdes desa setempat dan juga mantan kades untuk beberapa bulan. Saya banyak belajar dari beliau mengenai demografi maupun geografi tempat tersebut. Kalau bahasa Jawa Barat Ya, yang saya ketahui, di sini kapan sekup ini? Jawa Barat tuh kayaknya yang Jawa, antara Cirebon Indramayu, Mas. Yang lainnya mayoritas bahasanya Sunda.
Subang ada sebagian lah wilayah Pantura. Ya, wilayah Kesananya kan lain lagi Sunda. Ke selatan. Kalau ke Pantura mayoritas apa? Jawa. Cuman Jawanya ya beda-beda gaya sih. Iya. Nah, tapi kalau Indramayu, Cirebon mayoritas Jawa, ada sebagian kecil Sunda. Berarti emang dari dulu gitu di warga Iya, situ dari memang dulu. mayoritasnya Iya, itu. makanya saya kalau diajak ngomong Sunda ya Iya. dengerin mah Dia bisa. juga bingung gitu kalau Pak. dipaksakan ya nggak bisa. Hmm. Padahal kayak kampung-kampung itu tuh yang kecil satu gerombol-gerombol itu kan, yang sebelah itu Sunda semua itu. Oh memang udah Ya berasal dari Kerawang kebanyakan. Oh. Kerawang. Wayang. Tarling wayang. Sandiwara satu. Kalau orang hajat hiburannya kan ya. Wah, sandiwara, tarling, Ya, sama wayang. sama wayang kulit. Wayang kulit. Oh, di sini apa? Kan kalau di Bandung di Wayang golek. di rumah ini ada wayang golek. Oh, berarti di sini wayang kulit. Wayang kulit. Artinya kadang terjadi perempuannya Kristen, lakinya Islam. Itu bagaimana keluarga? Kadang yang lakinya ikut ke gereja. Kadang juga sebaliknya, yang perempuan ikut ke masjid. Itu kejadian. Terlepas tadi kalau kita berbicara Syariat, ya, diperbolehkan gitu. atau Ya. tidak, mohon maaf saya tidak mengerti. Iya, iya. Tapi nyatanya dalam hal ini ketika anak yang satunya Kristen, yang satunya Islam kemudian kawin melalui KUA menikahkan, berarti kan dalam artian kan diperbolehkan. Bisa dikatakan sulit untuk disatukan lah ya, sulit untuk disatukan. Tapi manakala kita berbicara kemanusiaan juga sulit untuk kita pisahkan. Makanya dengan kata-kata tadi yang sudah saya jelaskan itu, ya dari zaman ke zaman tetap bersatu. Keimanan memang sulit untuk kita satukan, tapi rasa kekeluargaan dan kebersamaan juga sulit untuk dipisahkan. Itulah kalimat yang diucapkan oleh Bapak Muhammad Amin, mengandung makna yang sangat dalam. Banyak sekali pelajaran yang dapat diambil untuk kehidupan yang lebih baik. Semoga toleransi tetap kita rawat untuk menunjang persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih.